Yo, what's up guys, kembali lagi di channelku ini. Semoga kalian nonton sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan buat kalian yang belum subscribe channelku ini, bisa mungkin dibantu dulu untuk subscribe biar makin berkembang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan kritik dan saran untuk di video sebelumnya. Oke, langsung ke pembahasan intinya. Jadi ini aku punya sedikit bocoran tentang Big Time yang akan hadir di tanggal 10 Juli besok jam 9 pagi ya guys. Ini nanti aku spill racikan statistiknya pemain-pemain yang diinginkan oleh para player eFootball. Oke, untuk yang syarat pertama juga, ini kan kalian dapat 20 kali gacha gratis ya. Ini katanya sekedar rumor saja. Untuk jaga-jaga buat kalian, buruan selesaikan misi itu ya. Karena nanti kita ternyata itu akan dapat big time-nya itu secara acak ya. Kita nggak bisa memilih dapat pemain ini nggak bisa. Jadi langsung sistemnya acak gitu loh. Oke, langsung saja untuk pemain yang pertama kita cek statistiknya ya. Di tempat yang paling utama itu ada si Maldini ya, sebagai center back ini bagus ini. Cuma gaya permainannya itu perusak, bukan pembangun serangan ya. Tapi sudah oke sekali karena untuk Paolo Maldini tingginya sudah oke karena lompatannya juga bagus. Kecepatannya memang 82, tapi itu bisa kalian backup dengan CB yang lain ya. Misalnya yang speednya yang satunya lebih kenceng lah. Jadi itu bisa menutupi karena ini meskipun Maldini tapi untuk kesadaran bertahan dan keterlibatan bertahan sudah 97/99 ya, sudah bagus. Ini kalau kalian dapat ini, kalian taruh di center back ini udah oke banget lah. Kalau menurut aku sih. Tapi nggak tahu lagi kalau misalnya kalian punya yang center back yang speednya lebih kenceng ya. Apalagi dengan meta sekarang yang speednya bagus-bagus. Dan yang kedua ini ada Samuel Eto'o ya, yang biasanya lebih banyak player yang cari karena kecepatannya sudah 97 anjir. Ini back mana yang bisa ngejar pemain ini anjir. Epicnya udah bagus, apalagi yang kartu ini. Dengan kartu pemburu gol ini udah kesadaran menyerangnya juga 95, bagus lah. Apalagi akselerasi 99, sudah mencapai 100. Kalau kecepatan meskipun 97 itu bisa kalian racik sendiri ya, selama kalian bukan pengejar rating. Itu bisa menutupi untuk striker kalian yang speednya kurang kenceng-kenceng lah. Ini ya kemungkinan ini daftar yang pemain banyak yang cari ya. Termasuk aku juga ini kalau dapat ini ya bagus untuk menutupi lini depanku yang agak kurang ya. Kalau menurut aku sih, karena ini juga Samuel Eto'o striker yang paling enteng banget dipakai. Lalu selanjutnya untuk si Makalele ya, ini DMF yang kalian kira-kira mungkin ini sebagai posisi gaya permainannya jangkar ya. Cuma nyatanya nanti ini yang keluar ini posisi gaya permainannya perusak atau destroyer ya. Dengan rating 101, Claude Makalele ini dengan tingginya 174, ini menurutku kurang banget ya sebagai posisi DMF. Karena mencegah untuk meta crossing ya, kalau kalian nemu lawan meta crossing itu untuk mencegah saja. Kecepatannya juga di bawah 80, cuma ini racikan otomatis saja ya yang aku buat. Kalau kalian racik sendiri ya nggak apa-apa. Dan untuk keterlibatan dan kesadaran bertahannya sudah 93-an lebih ya. Sudah 90 lebih lah, udah oke. Cuma minus di tinggi dan kecepatan yang kurang. Lalu untuk kalau misalnya penguat posisi ya, kalian jangan naruh asal-asalan guys. Karena nanti kalau kalian taruh di posisi CMF itu di in-game-nya nanti bisa setara cuma 98 ya, jadi turun sekitar 3%-an lah. Lebih baik kalian tetap taruh di posisi DMF itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada Frank Richard, ini DMF gaya permainannya ini orkestrator ya, bukan perusak atau jangkar.
Ini rating 102 dan tingginya ini lebih oke lah. Aku lebih worth it yang ini daripada yang Makalele ya, karena tingginya 190. Itu bagus menurutku, apalagi kecepatannya 84 udah standar. Meskipun kesaran bertahannya kurang, nanti bisa kalian racik sendiri, dan semoga kalian yang dapat ini jangan pengejar rating lah. Ini saranku saja. Karena rugi lah dapat ini kalau kalian ngejar-ngejar rating lah. Dengan posisi DMF ini udah bagus banget untuk menutupi lini tengah pertahanan kalian ya. Meskipun kecepatannya agak sudah standar, tapi nggak apa-apa lah kalau dapat ini. Dan jangan lupa kalian jangan salah pilih manajer ya. Pakai manajer itu juga lebih penting. Lalu untuk selanjutnya ini Inzaghi ya. Mungkin banyak player yang ingin dapat ini, tapi untuk statistiknya itu kurang banget, kurang. Dengan tinggi 181, cuma kecepatan 81 juga ya guys. Akselerasi 99 dan kesadaran menyerangnya sudah oke 99. Ini yang biasanya disebut pemain anomali seperti si Suarez itu ya. Kalau kalian racik sendiri sih nggak masalah untuk speednya, tapi kalau untuk gaya permainan SBC ini kalau menurutku pakai pemain ini bakalan banyak kurangnya ya dari segi kecepatan. Apalagi pendek untuk sundulan juga nggak bisa gitu loh. Cuma kesadarannya menyerangnya sudah oke lah kalau. Lalu yang selanjutnya dan terakhir ini ada si Ronaldinho Gaucho sebagai playmaker kreatif ya. Posisinya bisa di LWF. Kalau saranku jangan ditaruh di IMF, nanti rating kalian menurun 1%, jadi 101 ya di in-game ya. Dengan kecepatannya udah standar 84 dan kontrol bolanya, dribble dan tag positionnya itu sudah bagus di atas rata-rata karena 99 semua ya. Dan untuk penguat posisinya itu bisa kalian ditaruh di mana saja, tapi ada plus minusnya seperti biasa ya guys. Karena nanti yang bagusnya ditaruh di LWF dan RWF. Itu yang setara dengan ratingnya 102. Ya cuma kalau menurutku sebagai penyerang sayap ya, kalau gaya bermainnya playmaker kreatif menurutku kurang bagus ya guys ini. Ya nggak tahu sih kalau kalian bisa ngeracik sendiri. Oke, jadi segitu aja untuk videoku ini, bocoran seputar big time. Semoga kalian yang nonton bisa mendapatkan pemain yang kalian inginkan ya, dan sesuai lah. Dan aku juga sudah ngasih bocoran, ingat kumpulin 20 kali gratisan dari Konami itu. Oke, see you next video guys.